Negeri ini adalah lukisan cakrawala yang terbentang luas, membawa manusia bangun dengan gemuruh teduh embun dan menghantar sang surya terbit ke puncaknya. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona, salah satunya Desa Pasir Mukti, di mana potensi alam dipadukan dengan masyarakat yang ramah. Desa Pasir Mukti merupakan desa pemekaran dari wilayah Desa Induk, yakni Desa Pasir Kamuning, di mana Desa Pasir Kamuning merupakan desa yang masih satu wilayah, yaitu di wilayah Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Desa Pasir Mukti memekarkan diri dari desa induknya pada tahun 1982 atas dasar usulan masyarakat dan tokoh masyarakat yang kemudian disahkan dengan nama Desa Pasir Mukti. Desa Pasir Mukti berada di wilayah barat Kecamatan Telaga Sari serta berbatasan dengan Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rawamerta dengan batas-batas sebelah utara Desa Pasir Mukti, sebelah timur Desa Pasir Kamuning dan Desa Kalibuaya, sebelah selatan Desa Telaga Sari, sebelah barat Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rawamerta. Desa Pasir Mukti terbagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat di bagian timur dan wilayah sawah di bagian barat. Luas wilayah Desa Pasir Mukti yaitu 320 hektar. Lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan. Dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Secara administratif, wilayah Desa Pasir Mukti terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Sindang Palai 1, dan Dusun Sindang Palai 2, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.232 jiwa, dengan mayoritas masyarakat sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Sagen, Kepala Desa Pasir Mukti periode 2015-2021. Izinkanlah saya untuk mengutarakan visi dan misi saya selama periode 6 tahun ke depan. Di mana visi Desa Pasir Mukti adalah desa yang terus membangun menuju perubahan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang lebih baik. Di mana dalam hal ini saya punya 4 misi. Yang pertama peduli, kedua sinergi, ketiga inovasi, dan yang keempat religi. Peduli artinya peka dan tanggap terhadap permasalahan di masyarakat. Yang kedua sinergi artinya kebersamaan, bersama dalam hal apapun untuk memajukan Desa Pasir Mukti, bersama dengan semua komponen masyarakat yang ada, dengan lembaga yang ada, tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi, kita harus punya gagasan dan ide ke depan tentang pembangunan, tentang kemasyarakatan, dan hal-hal lain yang seiring dengan kemajuan zaman. Yang terakhir adalah religi. Kita semua tahu bahwa masyarakat kita, masyarakat Desa Pasir Mukti adalah masyarakat beragama. Dan untuk itu kami mendorong dan mendukung semua kegiatan yang termasuk dalam kegiatan keagamaan. Tentunya di desa kita adalah insya Allah 100% adalah beragama Islam. Dengan visi dan misi tersebut di atas, tentunya saya atau kami semua perangkat Desa Pasir Mukti memohon dukungan kepada semua komponen masyarakat, karena saya yakin tanpa dukungan semua mustahil kami bisa menyelenggarakan atau merealisasikan visi dan misi tersebut di atas. Untuk itu dengan sepenuh hati sekali lagi saya mohon dukungan, saya mohon bantuan baik moral ataupun spirit dari semua komponen masyarakat yang ada, termasuk tokoh agama, tokoh pendidik,
tokoh petani, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang ada di Desa Pasir Mukti, tak terkecuali lembaga desa yang ada. Sekali lagi, kami bukan apa-apa tanpa bantuan saudara-saudara sekalian. Itu saja penyampaian visi dan misi saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat selalu, sehingga bisa merealisasikan visi dan misi yang saya tadi bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Capaian prestasi pembangunan infrastruktur Desa Pasir Mukti terus diraih di bawah kepemimpinan Kepala Desa Tatang Sagen. Tercatat dari mulai awal tahun menjabat sebagai Kepala Desa Pasir Mukti di tahun 2015, pihaknya bersama pemerintah desa dan lembaga desa terus mewujudkan pembangunan. Di antaranya, pembangunan di awal jabatan pada tahun 2015 yaitu pembangunan bendungan Kalen Letik yang bersumber dari anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat. Pembangunan saung pompa sebanyak 3 titik yang tersebar di seluruh Desa Pasir Mukti. Pembangunan japak rabat beton sebanyak 9 titik. Pembangunan jalan setapak sebanyak 6 titik. Pembangunan japak dengan sistem pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan paving block. Pembangunan TPT saluran air sawah di Dusun Kerajaan sebanyak 4 titik. Bantuan sarana posyandu dan pendirian BUMDes. Pada tahun 2016 pihaknya semakin gencar melakukan pemerataan pembangunan di setiap sektor. Dari mulai pembangunan kantor desa lama, pembangunan Quicker Plate sebanyak 10 titik, pembangunan spal sebanyak 4 titik, pembangunan japak dengan paving block, japak rabat beton pasir kunci, rehab gedung PKBM Nurul Islam, TPT Kalibuaya, hingga bantuan peralatan pendidikan. Di tahun 2017 ini pemerintah Desa Pasir Mukti di bawah komando Kepala Desa Tatang Sagen bukan saja terus meningkatkan pembangunan sarana lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan teknologi seperti pembangunan taman desa, pagar desa lama, parkiran desa, pembangunan TPT TPU Kerajaan dan Sindang Pelai 2, pembangunan japak rabat beton sebanyak 13 titik, pembangunan spal 3 titik, pengadaan kurung batang sebanyak 4 unit, dan renovasi RA Anul Rojak Babus Salam. Namun di tahun 2017 inilah awal terjadinya perubahan besar, di mana melalui dana bagi hasil atau DBH, Tatang Sagen yang dibantu oleh para kasih dan perangkat desanya mulai mencetuskan pembelian tanah kantor desa baru. Memasuki tahun 2018, sejarah baru mulai ditorehkan di bawah kepemimpinan Kepala Desa Tatang Sagen. Pembangunan kantor desa baru mulai dilakukan dengan awal pembayaran tanah kantor desa baru yang dilanjutkan dengan pembangunan TPT lingkar kantor desa baru. Dan di tahun ini pula pembangunan prototip kantor desa Pasir Mukti dilaksanakan. Meski demikian, Tatang Sagen beserta seluruh perangkat desa dan lembaga desa
tidak terlena dengan capaian prestasi tersebut. Pihaknya masih terus melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa Pasir Mukti. Di antaranya pembangunan jembatan irigasi untuk masyarakat Dusun Kerajaan. Pembangunan japak sebanyak 3 titik. Pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 32 unit yang tersebar di seluruh Desa Pasir Mukti. Dan pembangunan jalan usaha tani roda beton. Selain sektoral bidang pembangunan fisik, Desa Pasir Mukti juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan inovasi di bidang teknologi digital. Di antara kegiatannya, BIMTEK aplikasi, kepemudaan, pendidikan, olahraga, religius, pertanian, dan peningkatan SDM aparatur desa. Ini saya mau bikin surat pindah dari Pasir Mukti ke Bekasi, Gedung Waringin. Alhamdulillah baik, cepat tanggap langsung. Itu saya Pikirnya saluran kerjaan di dangdanan bang, bloknya. Ayeuna mah henteu nya. Alhamdulillah. Serang abah sabah? Abah serang abah sa. Pak Imam. Oh. Jualan itu. Jualan. Nah Bu, ini rumahnya mendapatkan Cilahu ya? Nah dulu itu memang kondisi rumah seperti apa Bu? Kurang bagus ya. Nah sekarang perasaannya gimana Bu setelah mendapatkan bantuan dari Pak Lurah? Ya, alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Terus nanti Pak Lurah ke depannya moga-moga sih nanti bagi ngalandekan cenah. Nah, Ya. Yang berarti iya nya hatur nuhun gitu ya Pak Lurah ya. alhamdulillah bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Alhamdulillah pemerintahan Desa Pasir Mukti periode 2015-2021 telah berjalan selama lebih kurang 5 tahun, dan tahun ini adalah akhir tahun perjalanan pemerintahan kami. Dan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 5 tahun lebih, kami telah melaksanakan beberapa agenda pembangunan sesuai dengan Juklak dan Juknis serta APBDes yang ada. Dan hal itu tidak lepas dari peran serta seluruh warga masyarakat, peran aktif dari seluruh komponen warga Desa Pasir Mukti, dari mulai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
dan lembaga-lembaga desa yang ada. Kami yakin tanpa peran serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian sebagai warga masyarakat Desa Pasir Mukti, kami bukan apa-apa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kegiatan pembangunan desa Pasir Mukti juga tak lepas dari peran serta Dewan Penasehat Kepala Desa yang alhamdulillah 5 tahun yang lalu saya telah membentuk dan mengukuhkan Dewan Penasehat sebanyak 11 orang. Itu semua alhamdulillah berfungsi dengan baik. Pembangunan Desa Pasir Mukti alhamdulillah telah tercapai 90%, bahkan lebih. Tinggal ada waktu sekitar 8 bulan lagi insya Allah. Dalam 8 bulan kami bisa menyelesaikan semua pembangunan berdasarkan visi dan misi yang ada. Dan sudah barang tentu dari semua program-program dan kerja yang ada terdapat banyak kekurangan. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk itu kami mohonkan dukungan yang lebih maksimal lagi dari para seluruh warga Desa Pasir Mukti. Dan yang tidak kalah pentingnya perlu diketahui bahwa kami pemerintahan Desa Pasir Mukti, saya tidak berjalan sendiri, kami juga dibantu oleh para aparatur pemerintahan desa yang mana mereka adalah sebagai alat kelengkapan dari mulai ketua RT, RW, kepala dusun sampai dengan perangkat di desa. Alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun lebih, mereka masih kompak, artinya masih stabil, tidak ada satupun yang mundur. Kalau bergeser posisi ada, itu wajar, saya rasa untuk menyesuaikan. Hal ini mungkin gambaran bahwa pemerintahan Desa Pasir Mukti dari dalam cukup stabil dan harmonis. Itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insan Budiman, jabatan saya Kasih Pemerintahan. Saya dari awal periode Pak, dari tahun 2015. Berarti satu periode ini ya? Iya, alhamdulillah. Tentu saja banyak pengalaman ya Pak ya. Di antaranya tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat, melayani masyarakat. Kebetulan saya setiap harinya saya rutin melayani masyarakat di bidang pelayanan. Kalau misalkan jengkel, ya namanya manusia Pak ya, pasti ada lah. Tapi kan kita harus profesional dalam bekerja gitu. Kita sebaik-baiknya melayani masyarakat, karena pada dasarnya kita kan abdi masyarakat di sini. Kalau di mata saya sosok seorang pemimpin yang bijaksana, bijaksana lah Pak. Dia menginstruksikan kepada saya untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan siapa itu gitu. Maksudnya mau dari golongan mana gitu. Iya. Semuanya warga desa kita layani dengan baik gitu. Harapannya untuk Desa Pasir Mukti ya Pak ya. Pertama, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Terus kepada masyarakat saya mengucapkan mohon maaf bila dalam pelayanan kurang baik, ada kekurangan, mohon dimaklumi. Selama saya menjabat sekretaris desa di bawah kepemimpinan Pak Lurah Tatang Sagen, alhamdulillah saya diinstruksikan oleh beliau untuk masalah administrasi dalam pembangunan desa
Pasir Mukti ini. Nah, kesan-kesannya saya selama di bawah kepemimpinan beliau merasa cukup sejahtera, nyaman. Baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini menjabat. Alhamdulillah. Sebagai pengalaman ya. Itu. Pengalaman pertama. Ya, pengalaman pertama. Tentang administrasi, terus kemasyarakatan juga secara head to head ya sama masyarakat, kita harus bisa mengatasinya apapun itu masalahnya. Nah, banyak pengalaman baru lah selama kepemimpinan beliau. Beliau selalu mengingatkan kepada perangkat desa, terutama kepada saya selaku koordinator, supaya bekerja dengan baik dan maksimal. Merdeka! Merdeka!